Wayang Potehi, napas budaya dari kelenteng Kudo. Di sebuah sudut tenang di Jawa Timur, di dekat hamparan sawah dan jalanan desa yang dilewati, berdiri sebuah kelenteng tua yang menampung lebih dari sekedar doa. Namanya Hong San Kiong. Didirikan lebih dari 1 abad lalu, kelenteng ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga penjaga ingatan. Ya, sekarang kita berada di kelenteng Hong San Kiong yang berada di Kudo, Jombang. Ini adalah tempat atau pusat pelestarian wayang potehi, sebuah kesenian yang sangat tua, sangat langka, sudah nggak ada mungkin di tempat lain ya. Ini adalah satu-satunya tempat pelestarian wayang potehi yang terbesar di Jawa Timur dan mungkin bahkan di Indonesia. Mari kita lihat. Setiap harinya orang-orang datang, bukan hanya yang bersembahyang, tapi juga yang ingin menyentuh sepotong sejarah atau sekedar menyaksikan harmoni yang sederhana. Di tempat ini, kepercayaan bukan pemisah. Ia justru menjadi perekat, tempat di mana keberagaman duduk bersisian tanpa saling mendahului. Anak-anak, orang tua, warga lokal, peziarah, dan pelintas jalan, semua punya tempat di halaman kelenteng ini. Di dekat kelenteng ada ruangan yang sunyi. Bukan sunyi yang mati, melainkan sunyi yang penuh bisikan masa lalu. Inilah Museum Wayang Potehi, rumah bagi boneka-boneka kain yang pernah menjadi tokoh utama di panggung-panggung rakyat. Dengan mata bulat, tangan kecil, dan pakaian bersulam halus, mereka menyimpan kisah dari tanah seberang yang telah menyeberang lautan dan zaman. Setiap helai benangnya adalah bagian dari perjalanan. Dari daratan Tiongkok, ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara, hingga akhirnya ke panggung kecil di Kudo. Tapi museum ini bukan akhir. Di area lain yang lebih sederhana, tangan-tangan terampil terus menciptakan boneka-boneka baru. Bukan untuk dijadikan pajangan, tapi untuk dimainkan, dihidupkan, dipentaskan. Karena budaya, bagi mereka yang menjaganya, tidak pernah selesai. Ia terus dilahirkan kembali, dari benang, dari kayu, dari suara. Wayang potehi pernah nyaris hilang, tapi tak pernah benar-benar mati. Kini, ia tampil dengan wajah baru. Cerita baru, tokoh baru, bahkan penonton baru. Namun di balik warna-warni dan bentuk modernnya, masih ada napas lama yang dijaga. Sebuah tradisi yang lentur, tapi tidak kehilangan bentuk. Yang bisa menjangkau generasi digital tanpa kehilangan akar tanahnya. Oke, Bapak mungkin bisa diceritain dari awal bagaimana awal ketertarikan Bapak untuk melestarikan wayang potehi. Sebetulnya saya sejak kecil kan senang potehi ya, tapi saya sejak kecil lagi 2001. 2001? Iya, saya sudah kerja, saya sudah punya uang, dan saya kan melihat kesulitan-kesulitan pemain waktu itu. Mereka kalau pentas harus cari sewa wayang, yang punya juga nggak banyak. Ya, jadi saya juga ingin memperbaiki bentuk-bentuk karena bentuknya sudah banyaknya nggak sesuai, nggak pakem. Jadi saya tergerak untuk memperbaiki bentuk-bentuk dan membantu teman-teman dalam. Jadi awalnya saya cari contoh potehi-potehi kuno ada di Dalang Semarang, di Tionggi. Oh, di Semarang? Iya, ada peninggalan kakek saya, ada di Hotel Tugu Malang juga. Jadi saya bentuk kembali itu. Gitu. Terus saya ke Tiongkok juga. Ke Tiongkok juga, ya. Pak? Tapi di sana saya lihat pembuat potehi juga nggak begitu ngerti potehi karena saya sudah lihat generasi keberapa gitu ya, karena Pak? ada revolusi budaya katanya. Oke. Jadi banyak yang nggak ngerti. Beda dengan Taiwan ya. Taiwan masih lestari. Di Taiwan masih lestari. Iya. Bapak ke Taiwan juga waktu itu? Iya, saya pernah diundang 2 kali ke Taiwan. Iya. Lalu yang pertama 2001 itu Bapak kan tertarik. Apa yang pertama kali Bapak lakukan waktu itu? Saya itu mencari bentuk-bentuk boneka. Mencari bentuk-bentuk boneka. Ya, terus saya ke pengukir wayang. Pengukir wayang. Iya, ada dari
Budo sini ada juga depan kelenteng, ada dari Surabaya, ada dari Tulungagung. Itu saya minta untuk membuat potehi. Ya kalau betul-betul nggak sesuai, saya bagian upgrade dulu, ngecat juga. Bapak ngecat sendiri waktu itu ya? Gitu ya. Tadi katanya ada yang sempat ada cerita istimewa Iya. nih. Jadi karena saya saking asiknya ngecat di toko itu, saya kan kerja sendiri waktu itu ya. Saya sempat kehilangan barang-barang banyak sekali. Kehilangan barang gara-gara asik ngecat potehi itu. Iya. Oke. Terus sampai akhirnya bisa koleksinya sebanyak ini, terus kemudian bisa ditata sebagus ini. Sejak kapan itu Pak? Ya kan saya mulai dari 2001, jadi pembuat potehi mulai 2001 itu setiap hari saya suruh buat sampai hari ini. Setiap hari suruh buat? Iya, sampai hari ini. Satu hari berapa potehi waktu itu? Satu tukang ya, satu kepala aja ya, tapi itu masih belum dicat ya. Satu wayang itu pembuatannya berapa lama ya Pak? Kalau lengkap ya mungkin bisa 3-4 hari ya. 3-4 hari mulai dari awal dari kayu ini sampai jadi bentuk dan ada bajunya itu bisa sampai 3 hari 4 hari. Kalau baju-bajunya itu Pak, baju-bajunya itu bikin sendiri juga? Kalau saya yang desain, terus saya ada tukang untuk bordirnya ya. Bapak yang desain ini berarti ada bentuknya, pakemnya nih berarti? Pakemnya, misalnya bajunya raja harus seperti ini, bajunya jenderal harus seperti ini. Itu risetnya dari mana Pak? Ya dari buku-buku lama, dari baju-baju kakek saya, terus saya juga kadang kalau nggak tahu gitu tanya orang yang lebih ngerti ya. Oke. Nah Bapak tadi menyebut ada kakeknya, kemudian bapaknya Pak Tony, itu memang mereka berdua juga seniman potehi atau gimana? Oh iya, jadi kakek saya itu datang dari Tiongkok deh, dari kota Quanzhou. Quanzhou itu kota asal mula potehi. Oh gitu? Iya. Itu di Tiongkok bagian mana Pak? Itu Hokkien ya, selatan ya. Oh. Provinsi Hokkien. Provinsi Hokkien. Iya. Jadi kakek langsung dari sana? Iya. Saya tahunya ya di Gudo ini kakek saya sudah bawa peralatan lengkap, ada panggung potehi, ada boneka-boneka juga. Itu sekitar 1920-an lah. 1920? Iya, karena saya ngitungnya dari umur papa saya berapa gitu. Jadi perkiraan 1920-an. Bahkan saya nemukan sketsa waktu kakek saya tahun 33 itu main potehi di Surabaya. Tahun 33 main potehi di Surabaya. Iya. Bapak nemu sketsanya ini di mana Pak? Itu di Leiden adanya malah. Di Leiden ya Pak ya malah ya? Oke. Yang mengarsipkan malah berarti Belanda? Belanda. Setiap hari ya tetap teman-teman buat boneka. Terus ya kita ini lagi ada pementasan. Ini Bapak cerita ada pementasan 1 tahun penuh nih. 1 tahun penuh di depan kelenteng ya. Di depan kelenteng itu setiap jam 7 malam ya Pak ya? Iya. Ini audiensnya siapa Pak? Yang nonton siapa nih? Yang nonton di orang-orang kampung ya. Orang-orang kampung. Iya. Jadi mereka apakah harus membayar tiket gitu untuk menonton? Nggak ada tiket, nggak ada. Cuma memang potehi ini karena ada keyakinan untuk persembahan dewa ya. Jadi ada atau nggak ada penonton, potehi dipentaskan. Kalau mungkin nggak ada keyakinan itu potehi mungkin sudah punah ya, nggak ada yang mentaskan. Jadi kelenteng-kelenteng itu seolah-olah berkewajiban mentaskan potehi. Tapi ini kan cuma di kelentengnya Bapak sendiri di sini. Di kelenteng-kelenteng juga sebagian masih ada yang mentas. Jadi kalau ulang tahunnya dewa manggil potehi untuk pentas di sana. Gitu. Tapi kan nggak tiap hari Pak? Nggak tiap hari. Ya. Yang istimewa di sini tiap hari. Tiap hari ya. Itu karena saya kan melihat bahwa pemain-pemain potehi lama-lama kan habis ya, yang senior-senior meninggal. Nah kita berusaha untuk pemain-pemain baru yang muda-muda ini agar tetap lestari nanti potehi. Jadi saya mencari dana, donatur. Donaturnya 30 orang. 1 orang itu 1 tahun. Jadi tiap bulan donaturnya nanggap 1 kali. Jadi muter 1 tahun penuh. 1 tahun penuh itu 30 orang. Ya. Ini sudah start mulai dari 1 Januari kemarin. 1 Januari ya. Dan nanti targetnya selesai tanggal 31 Desember. Nah, nanti kalau berhasil kami juga akan mengajukan lagi ke donatur untuk kita ngelatih lagi. Karena ini 2 dalang sudah ada. Terbentuk. 2 dalang baru nih? Iya baru, masih muda? Sudah ada kecil-kecil juga pemain, ada yang masih SD, SMP. Mereka senang Pak ya ngelihat potehi gini ya Pak ya? Iya. Dan itu adalah salah satu dari hasil dari konsistensi Bapak menggelar potehi tiap hari itu? Iya, mereka juga latihan semangat jadi. Mereka kalau nggak dipentaskan mungkin juga nggak semangat ya. Dan malam pun tiba. Pintu o'clock itu siang perlu untuk menjadi saksi dan tak lupa juga ikut memohonkan. Lampu-lampu kecil dinyalakan. Panggung sederhana berdiri di depan kelenteng.
Meski tanpa penonton, pentas tetap dijalankan. Ketika musik khas itu mulai mengalun, dan sepasang tangan dari balik layar mulai menggerakkan boneka, dunia pun terbuka. Kita dibawa masuk ke cerita lama, tentang raja dan tabib, tentang pengkhianatan dan kesetiaan, tentang kebaikan yang diuji waktu. Disinilah wayang potehi menemukan rumahnya kembali. Bukan hanya di museum atau dalam dokumentasi, tapi di panggung, di tawa anak-anak, di malam-malam yang penuh cahaya, dan di hati mereka yang mau mendengar. Wayang potehi bukan peninggalan, ia adalah warisan yang masih hidup. Dan selama masih ada yang memainkannya, ia tak akan pernah benar-benar pergi.